Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin semuanya, terutama khususnya sahabat Inspirasien, pejuang penyakit kronis dan keluarga. Senang sekali pada sore hari ini saya dapat menyapa teman-teman semua. Hari ini senang banget nih semuanya kita bertemu lagi di acara yang namanya Medpiration, yaitu Medical Discussion with Inspirasien. Nah, topik kali ini karena kita sekarang juga sudah di awal bulan Ramadan, tentunya berkaitan juga dengan bulan Ramadan, yaitu kiat-kiat bugar ketika puasa, tentunya bagi pasien dan keluarga semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dahulu, saya dengan Dr. Gendisya Damarinda Alfiana, akrab dipanggil dengan Dr. Gendisya. Saya merupakan health educator dan content creator juga di Instagram pribadi saya di @gendisya, dan kali ini saya akan menjadi host atau memandu Medpiration Live ini dalam 1,5 jam ke depan. Tentunya nanti kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Siapa itu nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya saya mau menginfokan terlebih dahulu kalau acara pada sore hari ini adalah special edition nih, edisi spesial. Karena kenapa? Medpiration ini diselenggarakan khusus oleh Inspiration. Udah pada tahu semua dong ya, Inspiration ini apa? Inspiration adalah platform penunjang kesehatan dan pendampingan pasien di Indonesia. Dan kali ini kita bekerja sama dengan LifePack. LifePack adalah apotek modern penyedia kebutuhan pejuang penyakit kronis dan keluarga. Nah, luar biasa banget ya kita hari ini bisa bertemu karena berkat diselenggarakan oleh Inspiration dan LifePack. Untuk tahu lebih lanjutnya lagi bisa dicek ya di Instagramnya @inspiration dan di Instagram LifePack juga. Bagaimana nih dengan teman-teman kita para pejuang penyakit kronis, itu boleh nggak sih menjalankan puasa juga? Apakah benar-benar dilarang atau pasti boleh atau gimana? Lihat-lihat juga kondisinya. Nanti kita bahas ya bersama para narasumber kita. Kita akan tanya-tanya pastinya kepada beliau bagaimana sih bagi orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, apakah boleh puasa juga? Kemudian untuk ibadah puasa itu apakah kiat-kiatnya itu bagaimana agar pasien penyakit kronis tetap sehat dan tetap bugar dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kita akan ditemani oleh dua narasumber. Izin saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita bisa lihat bersama ya di screen. Yang pertama ada Dr. Diki El Tahapari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolisme dan diabetes mellitus PhD. Nah, ini biasa dipanggil dengan Dr. Diki ya. Narasumber kedua kita yaitu dengan Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, MGizi, spesialis gizi klinik konsultan. Nah, saat ini beliau berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan juga di Rumah Sakit Hospital Pondok Bambu Jakarta Timur. Nah, sekarang saya akan Selamat sore. Halo, Dr. selamat Nurul. sore. Suara saya terdengar ya? Selamat sore. Ya, Selamat sore, Dr. Diki. Selamat sore, Dr. Nurul, Dr. Gendis. Ya, selamat sore. Salam kenal Dr. semuanya. Salam kenal. Suara Hilang timbul, Dr. Gendis, suaranya, Dok. hilang. Iya, Dok, sama Dok. Suaranya kadang-kadang kedengar, kadang-kadang enggak. Oke, baik. Sekarang apakah sudah aman? Sekarang lebih baik nih kayaknya nih. Oke, baik. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu ya, Dok ya. Saya bahas tentang bagaimana sih puasa itu pada teman-teman pejuang kronis, Dok. Apakah boleh atau memang harus lihat kondisi? Oh, sebenarnya itu dilarang mereka melanjutkan kalau menjalankan baiknya tidak puasa dulu. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk Dokter untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih, Dr. Gendis. Mohon maaf saya masih di luar ya, di outdoor. Semoga suara saya jelas. Tadi suara Dr. Gendis agak putus-putus soalnya. Tapi begini ya, kalau memang untuk sobat sehat sekalian, untuk pasien-pasien tiroid
kalau kondisinya stabil, sebenarnya tidak ada masalah untuk puasa sebenarnya. Kalau kelainan tiroid kan ada beberapa ya, ada kelainan, misalkan ada kelainan nodul gitu ya, atau kelainan bentuk tiroid. Saya rasa itu nggak ada masalah untuk puasa ya. Tapi memang kan ada dua kondisi ya, ada kondisi hipotiroid, ada kondisi hipertiroid. Nah, pada kondisi hipotiroid yang terkendali dengan baik, sebenarnya nggak ada masalah untuk berpuasa. Cuma yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana mengubah jadwal pemberian obat kan. Karena dosis hormon tiroksin itu harus diberikan pada perut kosong. Sebagian besar pasien biasanya perut kosongnya itu pagi hari biasanya, sebelum sarapan gitu kan. Nah, tapi kalau kita geser ke sebelum sahur atau sebelum buka, kadang-kadang kendalanya kan berarti harus bangun lebih pagi misalkan untuk makan obatnya. Atau sore mau buka, minum obat dulu, dikasih jeda lagi 1 jam. Padahal kan waktu puasanya sudah cukup panjang. Nah, alternatifnya biasanya dapat juga diberikan pada malam. Kurang lebih jaraknya sekitar 2 sampai 3 jam ya dari makan yang sore hari. Sebenarnya di luar puasa sekalipun, pilihan meminum obat pada malam hari sebelum tidur itu bisa menjadi alternatif sebenarnya. Jadi sangat tergantung dari masing-masing pasien. Kan ada pasien yang kerjanya sampai malam gitu ya, nyampe rumah makan langsung tidur. Nah, itu nggak bisa minum obat hormon tiroidnya malam-malam. Tapi pasien yang misalkan makan terakhirnya sore, kemudian malam tidur jam 9 gitu ya, ada jarak 2 sampai 3 jam dari waktu terakhir makan, itu nggak ada masalah diminum malam hari. Jadi sangat tergantung dari masing-masing pasien. Dan dari penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya nggak berbeda jauh kok antara yang diminum saat tidur gitu ya, dengan yang bangun pagi tadi, sebelum sahur kalau pada saat puasa. Jadi nggak ada bedanya. Kalau dari penelitian memang selama bulan puasa itu rata-rata memang ada kenaikan hormon TSH-nya biasanya. Walaupun nggak signifikan gitu, Dokter Gendis. Jadi selama bulan puasa itu dari penelitian memang pasien-pasien hipotiroid yang mengkonsumsi levotiroxin ini kebanyakan mengalami kenaikan TSH. Ya, tapi kenaikannya tidak bermakna. Nah, itu bisa diakali dengan cara mengatur pola makannya tadi, jam makannya dengan lebih baik. Nah, sebaliknya kalau kepada kondisi hipertiroid, itu harus dilihat dulu kondisi hipertiroidnya, ya kan? Kalau kondisi hipertiroidnya itu memang terkendali, sebenarnya nggak ada masalah untuk berpuasa. Tapi kalau kondisi hipertiroidnya memang masih sangat jelas, gitu ya, kan artinya metabolismenya juga cepat nih, Dokter Gendis. Nah, itu harus hati-hati kalau mau memutuskan untuk berpuasa, karena takutnya peningkatan risiko untuk kondisi dehidrasi. Termasuk juga kebutuhan metabolismenya kan lebih cepat. Jadi takutnya nanti akan menimbulkan gangguan kesehatan pada pasien yang hipertiroidnya masih belum terkendali dengan baik gitu. Jadi perlu, kalau memang ada hipertiroid, konsultasi dengan dokter, sudah terkendali atau belum. Kalau sudah terkendali dengan baik, nggak ada masalah untuk bisa melakukan ibadah puasa gitu. Jadi memang kalau selama puasa yang paling ingin kita jaga adalah jangan sampai mengalami dehidrasi kan, dan beberapa hal lain tadi. Jadi prinsipnya kalau pejuang tiroid kondisinya stabil, nggak ada masalah untuk beribadah puasa. Tinggal mengatur dosis pemberian obat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ini memang tadi Dokter Diki membahas khusus tiroid ya dok, karena memang yang banyak masuk ke DM Inspirasian kebetulan banyak yang bertanya khusus tentang tiroid. Nah tapi dok, saya juga mau tahu nih bagaimana sebenarnya pengaturan pemeriksaan fisik, kesiapan mental, dan tata cara minum obat bagi pejuang penyakit kronis secara umum nih dok, nggak hanya untuk yang pejuang tiroid, itu seperti apa dok untuk penyakit kronis? Kalau pada penyakit kronis sebenarnya pemeriksaan fisiknya adalah kita harus kenali kondisi fisik kita sendiri ya. Apakah memang ada keluhan-keluhan khusus yang sangat mengganggu gitu. Mengganggu dalam arti apa? Dalam arti mengganggu proses kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kalau memang ada gangguan keterbatasan, ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter. Gitu ya. Kemudian dari sisi laboratorium misalkan, harus dievaluasi juga kondisi laboratorium apa yang memang bisa menjadi rambu-rambu. Misalkan diabetes gitu ya. Kalau diabetes terkontrol kan sebenarnya nggak ada masalah untuk berpuasa. Tapi diabetes yang tidak terkontrol itu berisiko tinggi kan untuk dehidrasi misalkan. Nah, gejala dehidrasi apa tuh misalkan? Misalkan cepat haus misalkan. Atau sering kencing malam misalkan. Nah, itu harus diamati gitu kondisinya. Makanya memang kita kan selalu rekomendasi ya pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, ada baiknya sebelum berpuasa itu lakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Supaya kita bisa memastikan bahwa pasien tersebut bisa menjalani ibadah puasa dengan aman. Sebenarnya dari sisi dokter kan kita nggak menghalangi seseorang untuk berpuasa.
ya kan? Kita memberikan rekomendasi gimana caranya pasien-pasien ini bisa melewati bulan puasa Ramadan ini dengan aman gitu ya. Tidak terjadi komplikasi. Nah, terkait obat-obatan, sebenarnya obat-obatan pada saat bulan puasa pada umumnya bisa kita lanjutkan seperti biasa. Secara umum biasanya. Pasien-pasien dengan diabetes misalkan. Obat yang diminum pagi sama siang biasanya kita geser ke sore saat buka. Obat yang diminum malam kita geser ke pagi. Itu general guidelines-nya seperti itulah. Yang perut kosong tadi sudah saya jelaskan yang terkait dengan tiroid. Mungkin itu ya panduan-panduan umumnya ya, Dr. Gendis ya. Terima kasih. Oke, baik. Memang terima kasih Dokter Diki. Jadi memang anjurannya ya, apabila memang memiliki diperiksakan dahulu ya dok ya, apakah aman atau tidak untuk menjalankan puasa sebelum memasuki bulan Ramadan ini ya dok ya? Ya dok, untuk memastikan bahwa nanti dokternya juga bisa memberikan rekomendasi kan supaya proses puasanya selama bulan Ramadan ini tetap berjalan dengan aman. Saya beralih ke Dokter Nurul, dok. Nah, ini kan dokter akan membahas tentang pengadok ya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih dok mengatur nutrisi bagi para pejuang penyakit kronis dan keluarga. Nah, bagaimana caranya agar tetap mendapatkan gizi seimbang untuk para pejuang penyakit kronis dalam menjalankan ibadah puasa nih dok? Ya, jadi untuk para pejuang penyakit kronis sebenarnya ini banyak macamnya ya, nggak cuma tiroid tapi juga penyakit-penyakit kronis yang lain seperti diabetes yang juga penderitanya juga banyak, kemudian penyakit dengan gangguan ginjal baik karena autoimun atau sebab lainnya. Yang nomor satu tentu saja kita harus tahu status penyakitnya dulu apakah aman untuk berpuasa atau tidak. Artinya kita harus minta pendapat dari dokter penyakit dalam ya, seperti yang tadi dokter Diki sampaikan. Apakah kondisinya cukup baik? Kalaupun dia punya penyakit autoimun, apakah dia dalam kondisi eksaserbasi akut, sedang kumat ya, misalkan ya, atau dia dalam kondisi remisi gitu ya. Nah, kalau dia dalam kondisi yang cukup stabil, tentu saja boleh berpuasa. Cuman memang harus diatur waktunya. Artinya antara jadwal minum obat dengan jadwal makannya harus diatur sedemikian rupa supaya dia tetap bisa makan secara teratur. Dan memang kuncinya, Dokter Gendis, adalah soal kedisiplinan ya. Kedisiplinan untuk minum obat, kedisiplinan untuk makan. Jadi harus mengikuti jadwal makan secara teratur. Artinya nggak boleh tuh skip misalkan malas minum obat atau malas bangun untuk sahur, tapi sudah minum obat. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan tetap harus makan secara seimbang, artinya di samping ada makanan pokok, harus ada ya, baik pada saat makan sahur maupun berbuka. Kemudian juga ada lauk pauk yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi klinis yang mendasari, dan juga ada sayur mayur serta buah-buahan. Nah, khusus pejuang yang tiroid, tentu harus dilihat dulu statusnya. Apakah dia hipotiroid, apakah dia sedang hipertiroid ya. Kalau hipertiroid tentu sangat berbahaya ya, bisa takikardi, metabolismenya sangat cepat lapar mungkin ya. Kemudian ditambah juga badannya bergemetaran gitu ya. Nah, ini yang sangat berbahaya dan kadang-kadang bisa menyebabkan dehidrasi. Demikian halnya juga penyakit diabetes karena kadar glukosa darahnya tidak terkontrol, kadang-kadang juga menyebabkan dehidrasi dan ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu harus dicek dulu di laboratorium sebelum memutuskan apakah berpuasa ataukah tidak dan bagaimana cara mengatur makannya. Begitu Dokter Gendis. Dokter Diki, selamat bergabung kembali. Maaf terputus ya dok ya. Ya, sorry dok, nggak apa-apa dok. Oke, baik. Dok, ini sudah ada beberapa bahas dulu ya, karena pasti ini ditunggu banget sama sahabat inspirasian semua untuk mereka langsung nih sama ini ada saya berkaitan mungkin ini belum disebutkan secara untuk penyakit kronisnya, tapi beliau menanyakan, sore dok mau tanya apakah bisa tetap melakukan olahraga. Nah, ini untuk pejuang penyakit kronis secara umum nih dok, apabila puasa boleh nggak tetap olahraga? Mungkin dari dokter Diki dahulu dok. Ya, terima kasih Dokter Gendis. Mohon maaf soalnya tadi dokternya masih agak putus-putus dok, tapi intinya terkait olahraga ya. Apakah pasien dengan penyakit kronis boleh berolahraga? Ya, prinsipnya kembali ke masing-masing pasien Dokter Gendis. Saya rasa jawaban ini kalau secara umum, kalau memang tidak ada hambatan dalam aktivitas sehari-hari dan penyakit kronisnya dalam kondisi terkontrol, tidak ada masalah untuk berolahraga. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah kapan berolahraga, gitu ya.
olahraga boleh dilakukan misalkan malam hari. Kegiatan taraweh sebenarnya aktivitas fisik tambahan juga sebenarnya itu untuk aktivitas fisik yang baik gitu ya. Atau boleh dilakukan juga mendekati saat-saat berbuka. Itu bisa juga dilakukan tentu saja. Jadi prinsipnya sebenarnya dokter itu hanya istilahnya menstratifikasi resiko puasanya gitu. Kalau pasien dengan penyakit kronis ini kira-kira kalau berpuasa aman nggak? Nah kalau diabetes itu ada gitu. Oh ini hijau bolehlah. Kuning hati-hati, kalau merah sebaiknya tidak berpuasa. Tapi toh kita bilang tidak boleh berpuasa sekalipun, pada umumnya tetap berpuasa gitu. Jadi memang penting sekali untuk ketemu dokter supaya dijelaskan rambu-rambunya supaya tetap bisa mengatur pola hidupnya dengan baik selama berpuasa, tidak terjadi komplikasi. Kalau olahraga saya rasa nggak ada masalah selama memang kondisinya memungkinkan. Paling pertanyaan berikutnya tergantung terkait waktunya, tadi aja ada tergendis untuk memilih waktu untuk olahraganya. Dan mungkin jangan langsung seperti di luar waktu puasa gitu ya. Jadi mungkin bertahap dulu gitu kan. Karena kan tentu saja asupan makannya berbeda, kemudian waktunya juga berbeda. Jadi mungkin dimulai sesuai dengan toleransi masing-masing pasien. Mungkin itu Dr. Gendis. Kalau waktunya sendiri, sarankan itu dok? Ya, sebenarnya nggak ada saran khusus ya. Olahraga itu kan sebenarnya mau bisa pagi boleh, mau siang boleh, mau malam pun boleh. Di luar waktu puasa sekalipun ada beberapa studi yang menarik itu. Ternyata olahraga sore hari lebih memberikan dampak yang baik dibandingkan olahraga pagi hari, misalkan beberapa studi terbaru. Jadi saat berpuasa pun boleh dilakukan, misalkan di dekat-dekat waktu buka itu salah satu waktu yang bisa dipakai. Kenapa? Karena kalau misalkan membutuhkan cairan, sudah waktunya untuk buka. Atau dilakukan di malam hari juga bisa gitu. Mungkin itu Dr. Gendis. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Diki. Dari Dr. Nurul mungkin ada tambahan dok, jenis olahraga apa yang mungkin lebih para pejuang? Ya, jadi sebetulnya untuk olahraga memang baiknya mendekati jam berbuka puasa ya, artinya untuk menghindari resiko dehidrasi. Dan kita bisa lakukannya sebaiknya kalau saya saran ya, karena di bulan puasa itu biasanya sangat panas ya, supaya tidak terjadi dehidrasi, bisa dilakukan di ruangan tertutup ya, di dalam rumah, indoor, atau mungkin pakai AC gitu. Jadi supaya kalau pakai AC kan tubuh berusaha untuk menyeimbangkan suhu ya, jadi mengurangkan metabolismenya jadi lebih banyak. Dan dilakukannya tidak boleh terlalu lama, cukup 30 menit saja ya. Mengapa? Supaya tidak terjadi lonjakan apa namanya, misalkan kalau diabetes itu jangan sampai terjadi glukosa darahnya jadi kacau, jadi hipoglikemi karena olahraganya terlalu lama gitu. Kalau ada yang punya sakit hipertiroid misalkan, itu juga tidak menjadi terlalu apa namanya takikardi. Dan kemudian jenisnya adalah bisa kombinasi antara aerobik ya, tapi yang intensitasnya ringan hingga sedang, bukan yang berat ya. Mengapa? Karena pada saat sudah sore hari itu kan metabolisme kita sudah mulai melambat. Jadi kalau kita paksa dengan kardio yang berat gitu, ini nanti akan menjadi lemas ya. Akhirnya terus kemudian khawatirnya jadi batal puasanya atau bahkan pingsan mungkin ya. Jadi yang low impact aerobik bisa jadi pilihan. Kemudian resistance training juga bisa menjadi pilihan ya. Misalkan olahraga penguatan otot gitu ya, latihan-latihan isometrik dengan angkat beban misalkan. Terus kalau misalkan mau pakai treadmill juga bisa, tapi kecepatannya cukup 3 atau 4 saja, jangan terlalu tinggi. Kalaupun menggunakan sepeda statis ya, mungkin sepeda statis lebih aman, bisa menggunakan sepeda statis yang kecepatannya sedang begitu. Jadi artinya nggak boleh terlalu diforsir olahraganya gitu. Yoga pun juga boleh dan dikombinasi dengan stretching. Gitu Dr. Gendis. Jadi memang coba saya lihat di apakah tadi terkait ini ya, dia untuk pasien menggunakan metformin 3 kali 500 mg dan glimepiride mg, apakah menggunakan 2 tablet metformin glimepiride dok? Karena dok. Ya, kalau pada penggunaan metformin yang 3 kali, biasanya yang dosis pagi sama siang boleh dikombin pada saat berbuka. Cuma beberapa pasien itu kalau minum metforminnya dosisnya agak tinggi sampai 1000 mg, kadang-kadang kan mual. Dok. Boleh digeser, satu pada saat buka, malam waktu habis taraweh mungkin satu lagi, baru sahur satu lagi boleh digeser. Ya, kalau untuk glimepiride itu ada baiknya diminum saat buka karena dia menaikkan produksi insulin, jadi resiko hipoglikemianya tinggi. Ya. Pada
tadi yang saya sampaikan, kalau dosis glimepiride-nya tinggi, misalkan 4 mg atau 3 mg, Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk diturunkan dulu dosisnya pada saat awal-awal puasa. Hmm. Karena seringkali asupan makannya turun. Mm-mm. Jadi obat-obat diabetes yang risiko hipoglikemia tinggi seperti insulin atau golongan sulfonylurea. Apa itu golongan sulfonylurea? Misalkan glimepiride, glibenclamid, glycuidone. Nah, itu sebaiknya diturunkan dulu dosisnya. Oh, Bisa setengah dosis, nanti kita lihat. Kalau aman nggak hipoglikemia, bisa kita naikkan lagi pelan-pelan. Ya, mungkin itu, Dokter Medis. oke, baik. Iya betul dok, memang karena metformin itu kan efek sampingnya mual ya dok ya, apalagi kalau diberikan langsung 1000 mg itu takutnya malah akan merangsang lambungnya. Jadi tadi alternatifnya juga bisa setelah buka, nanti malam juga bisa ya dok ya untuk dosis yang berikutnya ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Ada dari pasien prener nih, Dokter Nurul. Untuk Dokter Nurul, dok, apakah masih boleh minum manis ketika buka puasa? Saya pasien kanker dan memiliki gangguan hipertiroid, dok. Oke. Ya, pada saat kita berpuasa, kita umumnya kan tidak makan selama kurang lebih 13 sampai 14 jam ya. Jadi cukup lama nih kita nggak makannya kan. Jadi secara otomatis di dalam tubuh kita setelah 2 jam dari makan terakhir itu glukosa darah akan mulai mengalami penurunan ya, sehingga tubuh kita berusaha untuk mengadaptasi ya dengan cara memodulasi kerja antara hormon insulin dan hormon glukagon. Nah, pada saat kita berbuka, maka prosesnya akan berkebalikan gitu. Yang tadinya cadangan glukosa yang ada di hati dan juga di otot akan dipecah untuk menormalkan kondisi tubuh, untuk memberikan energi. Nah, pada saat berbuka, kebalikan. Kita mendapatkan asupan dari luar untuk kemudian kita gunakan di dalam sel untuk sebagai sumber energi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh minuman manis? Selama sahabat sekalian kadar glukosa darahnya cukup baik ya, artinya kan sebelum puasa kita cek dulu nih kadar glukosa darahnya berapa. Tapi pada kasus ini tampaknya tidak ya, kasusnya bukan diabetes ya, tapi ada kanker begitu ya. Kita boleh minuman manis gitu. Jadi gunanya adalah untuk menggantikan gula darah yang turun tadi dan cadangan glikogen otot dan hati yang sudah mulai menurun pada saat di akhir menjelang berbuka puasa. Jadi digantikan dengan minuman manis tersebut. Nah, tetapi syaratnya memang tidak boleh terlalu banyak. Artinya kalau kita sudah minum manis pada saat kita mendengar azan ya, kemudian kita batalkan puasa, kita kemudian iftar atau kita makan takjil dengan sesuatu yang manis gitu ya. Nah, setelah itu, setelah sholat maghrib, kemudian kan kita makan utama. Nah, pada saat makan utama itu sebaiknya jangan menggunakan minuman manis lagi, gitu. Jadi sebaiknya minum air putih saja. Karena pada saat kita makan utama kan sudah ada makan nasi atau makanan pokok yang lain, belum lagi lauk pauk dan sayur mayur semuanya yang juga mengandung karbohidrat gitu. Jadi otomatis energinya sudah tergantikan gitu ya dari karbohidrat yang ada dalam makanan lengkap. Jadi cukup minumnya air putih saja. Jadi minuman manis boleh pada saat takjil saja, pada saat iftar untuk membatalkan puasa. Setelah itu sebaiknya digantikan dengan air putih saja. Gitu. Oke. Nah, untuk minuman manisnya sendiri, dok, itu apakah bebas? Maksudnya seperti sirup, kemudian teh manis, apakah memang sebenarnya kita ambil dari misalkan buah-buahan gitu, jus buah atau makan buah, itu manisnya bebas atau sebenarnya juga tetap dipilih, dok? Nah, kalau untuk segera pada saat berbuka itu kita memang disunahkan untuk sesuatu yang manis kan ya. Jadi boleh dengan teh manis misalkan, kemudian kurma 3 buah gitu. Itu sebetulnya sudah cukup. Atau menggunakan es sirup misalkan, kemudian dengan buah kurma. Atau mungkin sahabat sekalian bosan misalkan ya dengan teh atau sirup gitu, boleh digantikan misalkan dengan jus buah. Tapi umumnya beberapa pasien yang pernah mengatakan kepada saya, kadang-kadang nektar buah ini membuat kerongkongan itu jadi gatal, terus kemudian lebih mudah untuk haus dan juga batuk gitu. Apalagi seharian kan kering ya, nggak ada asupan sama sekali. Jadi kalau asupan pertamanya itu air yang mengandung nektar, itu biasanya merangsang sehingga kita jadi batuk. Jadi biasanya akan lebih nyaman kalau menggunakan teh saja, begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nurul. Ini ada pertanyaan lagi, dok, spesifik untuk tiroid. Kali ini untuk Dokter Nurul, dari dapur_baby.
Kalau tiroid perlu dijadwal nggak makannya, Dok? Mungkin pengaturannya khusus untuk pasien tiroid seperti apa, Dok? Saat sahur, saat bukanya, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk pengaturan makannya sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan pasien-pasien yang lain, baik pasien dengan diabetes, kemudian hipertensi ataupun gangguan ginjal. Intinya pada saat makan harus lengkap, ada makanan pokok berupa nasi atau mungkin bisa digantikan roti gandum atau dengan singkong. Maaf, kalau singkong tidak bisa untuk tiroid ya karena goitrogenik gitu. Mungkin pilihannya bisa dengan jagung begitu ya, atau bihun atau bisa juga mie. Nah, tetapi yang paling penting adalah harus ada mengandung lauk pauk sebagai sumber protein dan ada sayur mayur sebagai sumber seratnya. Dan yang paling diutamakan adalah jadwal minum obatnya, begitu ya. Karena kan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Diki dalam kondisi perut kosong gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa, minum obatnya harus berjarak dengan makannya. Dan memang ini strugglingnya adalah para pejuang penyakit tiroid, tentu harus bangun lebih awal. Mungkin harus bangun dari jam 2 dulu untuk minum obat, baru kemudian bisa makan sahur di jam 4, supaya jam setengah 5 pada saat imsak sudah selesai makan. Mungkin itu ya yang perlu dicermati. Demikian halnya juga pada saat berbuka gitu. Juga jangan langsung kalap makannya. Jadi jangan makan dalam porsi besar. Jadi porsinya sedikit-sedikit, takjil makannya sedikit dengan snack. Kemudian kemudian sholat maghrib, kemudian makan besar, dan mungkin sholat raweh baru makan. Tetapi buat pejuang tiroid yang harus minum obat, tentu saja harus berjarak lagi makannya. Mungkin makan besarnya tidak di sekitar jam 6 atau jam setengah 7 ya setelah berbuka puasa itu, tetapi mungkin di jarak agak mundur lagi karena harus minum obat kan. Jadi makan besarnya pada saat setelah sholat raweh, dan harus diatur nih makannya. Kalau habis sholat raweh kan biasanya habis makan ngantuk ya, jadi jarak dengan tidurnya juga nggak boleh terlalu deket gitu ya, Dokter Gendis ya, karena kalau jaraknya terlalu deket timbul masalah baru yaitu GERD atau dispepsia atau rasa perutnya nggak nyaman karena tidur dalam posisi lambungnya penuh, dan ini bikin nggak nyaman di keesokan harinya gitu. Jadi jaraknya memang harus diatur dan jadwalnya juga harus disiplin gitu ya. Tapi untuk isian makanannya sama dengan para penderita yang lain. Jadi harus lengkap, ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan selingan buah-buahan. Gitu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Nurul. Ini saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari teman-teman kita, dokter, dari hipertensi paru nih, Yayasan Hipertensi Paru. Nah, mungkin untuk Dokter Diki nih, Dok. Jadi bagaimana, Dok? Apakah yang menjelaskan apa saja yang mungkin Dokter Gendis, mohon maaf suaranya nggak kedengeran yang beberapa bagian terakhir. Oh, ya. Ini paru, dokter. Oke. Ya sebenarnya hipertensi paru bukan ini ya, bukan ekspertise saya ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bulan puasa itu sebenarnya ya untuk beberapa penyakit kronis itu justru karena proses keteraturan kan secara pola makan, jenis-jenis pola makan teratur itu justru dari beberapa penelitian baik itu tiroid, diabetes itu terjadi pengendalian yang cukup baik gitu ya. Dari si quality of life-nya juga dilihat sebenarnya cukup baik. Jadi mungkin bisa diskusikan dengan dokter yang merawat apakah memang memungkinkan untuk berpuasa. Mungkin concern utamanya lebih terkait dengan exercise tadi ya. Pilihan-pilihan exercise seperti apa yang kita bisa dilakukan, karena tentu saja kapasitas untuk jantungnya itu kan untuk aktivitas juga relatif terbatas gitu. Mungkin sekaligus saya mau menambahkan tadi yang terkait dengan pola makan pada penyandang tiroid gitu ya. Ini tergantung dengan obatnya. Kalau memang cuma sekali pemberian seperti levothyroxine, kalau memang tidak memungkinkan diminum pada saat sahur, misalkan 2 jam kan jam 2 pagi gitu kan, bisa juga malam kok. Setelah misalkan makan terakhir dijarakin sekitar 2-3 jam dari makan terakhir, dan itu hasilnya cukup baik. Memang yang agak susah mungkin beberapa yang diminum 3 kali ya, misalkan propylthiouracil PTU itu kan 3 kali ya, jadi kan memang harus diminum. Sebenarnya kalau PTU dan metimazol itu sebenarnya tidak sesensitif pemberian obat levothyroxine sebenarnya. Memang direkomendasikan perut kosong, tapi dia naik turunnya dosis tidak dipengaruhi makanannya dibandingkan dengan levothyroxine. Pada beberapa jurnal bahkan yang penting adalah
timing pemberiannya itu kurang lebih sama gitu tiap hari. Kalau memang diminum pagi setengah jam sebelum makan, ya sama terus gitu supaya kurang lebih penyerapannya juga sama. Kalau PTU 3 kali kan nggak mungkin kan lagi diberikan tiap 6 jam. Biasanya 2 dosis pada saat buka, 1 dosis pada saat sahur juga bisa diberikan. Demikian halnya juga kalsium gitu kan pada pasien-pasien dengan CA tiroid yang kebetulan mengalami hipoparatiroid dan membutuhkan suplementasi kalsium, itu memang harus diberikan sesuai dengan dosis total hariannya. Tapi memang ada spektrum khusus kan, pasien-pasien yang hipoparatiroidnya berat gitu Dokter Gendis. Nah itu memang agak susah ya. Ada kan bahkan beberapa pasien nggak banyak sih, cuma ada juga pasien yang bahkan setiap 6 jam harus dok, kalau nggak langsung kesemutan. Nah prinsipnya kan kita nggak boleh membahayakan kesehatan pasien ya. Kalau seperti itu mungkin ya kita nggak rekomendasikan untuk berpuasa, atau berpuasanya waktu berbukanya lebih cepat untuk konsumsi kalsiumnya tadi supaya tidak terjadi hipokalsemia. Karena kalau hipokalsemia kan membahayakan ya untuk kesehatan pasien. Mungkin itu Dokter Gandis, makasih. Tapi tadi kan sudah disampaikan oleh dokter, sebaiknya kalau untuk yang perut kosong saat sahur bangunnya lebih pagi gitu ya dok ya, jam 2, agar nanti bisa minum dulu obatnya, kemudian jam 4 bisa untuk sahurnya gitu. Nah apabila teman-teman para pejuang tiroid itu kesiangan gitu dok, nah itu apa yang harus dilakukan dok? Misalkan baru bangun ternyata jam 4 gitu, itu apakah tetap sahur dan tetap minum obat tapi perutnya tuh tidak dalam kondisi kosong, atau malah skip sahur tetap minum obat agar dalam tetap kondisi kosong perutnya, apa bagaimana dok? Mungkin dokter. Ya, sebenarnya sih kalau memang itu nggak apa-apa, tetap diminum aja. Memang penyerapannya nggak akan sebagus kalau perut kosong gitu, Dokter Gendis. Mungkin beda sekitar 20-40% penyerapannya. Nggak apa-apa, itu kan cuma 1 hari kan. Hari berikutnya nanti diberikan dosis yang sama, sepertinya tidak akan membahayakan ya, dibandingkan dengan tidak makan gitu kan, tidak sahur pada saat hari itu gitu. Kalau saya biasanya lebih prefer mungkin daripada bangun pagi sahur ya jam 2 pagi ya, mungkin malam gitu kan. Kecuali pasien-pasien tertentu yang memang dia nggak bisa menghindari makan malam terlalu dekat gitu dengan saat tidur gitu. Jadi kita bilangnya bedtime dose gitu. Itu lebih, untuk sebagian besar pasien saya lihat lebih mengenakkan gitu daripada bangun jam 2 pagi gitu untuk minum obat. Tapi ya tergantung masing-masing pasien ya. Mereka lebih prefer yang mana. Prinsipnya perut kosong bisa 1 jam sebelum makan atau 2-3 jam setelah makan terakhir. Karena kalau prinsipnya kita makan obat kan cuma 1 tablet kecil, pengosongan lambungnya cepet kok itu. 1 jam juga sudah lewat. Tapi kalau kita makan malam berat, jadi memang harus ada waktunya 2 jam bahkan lebih gitu, tergantung jenis makanannya kan. Jadi saya rasa tergantung dari kebiasaan teman-teman semua gitu. Lebih prefer mana, bangun pagi atau malam aja gitu dikonsumsinya. Hasilnya sama kok, nggak beda jauh. Oke, baik dok. Tapi memang tidak ada, jangan sampai skip sahur. Ya, karena tadi dikatakan bangunnya terlalu cepat, kok terlalu cepat, terlambat begitu ya, jadi terlalu dekat dengan jadwal imsak gitu ya. Jadi nggak punya waktu yang khusus nih buat makan, jadi cepet-cepetan. Nah, kalau memang seperti itu, mungkin makan lengkap agak menyulitkan gitu ya, karena harus ngunyah, harus apa gitu ya, terus cepet-cepetan, terus rasanya perutnya nggak nyaman gitu ya. Bisa juga diganti dengan oral nutritional supplements atau susu yang tinggi kalori, tinggi protein. Tapi tentu saja yang disesuaikan dengan kondisi klinis yang mendasari ya. Jadi kalau misalkan nggak punya sakit diabetes gitu ya, atau gangguan ginjal, bisa menggunakan susu yang kalorinya tinggi dan proteinnya tinggi. Supaya apa? Supaya cukup kenyang dan kalorinya dalam 1 gelas minuman susu tadi hampir setara dengan setengah bahkan 3/4 piring nasi ya pada saat sahur. Tetapi kalau punya waktu nih, misalkan masih ada waktu 30 menit nih ya, misalkan bangunnya jam 4, imsaknya 4:30, masih nggak apa-apa makan gitu ya. Yang penting harus makan gitu supaya pada saat seharian beraktivitas itu tidak terlalu lemes gitu ya. Dan tentu saja dengan menggunakan obat-obatan kan tentu ada efek begitu ya. Jadi supaya perutnya juga nyaman dan bisa berpuasa sampai 13 dan 14 atau sampai dan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok, untuk Dokter Kiki. Sebenarnya diperkenankan nggak sih, Dok, untuk mengkonsumsi suplemen atau vitamin penunjang tambahan agar tetap bugar ketika berpuasa, Dok? Kalau iya, yang direkomendasikan apa itu, Dok? Ya, jadi gini, Dokter Yanis. Mungkin nanti Dokter Nurul bisa menambahkan ya. Kalau saya prinsipnya gini, prinsipnya suplemen itu kan untuk mencukupi kebutuhan mikronutrien ya biasanya ya, yang tidak bisa tercukupi dari asupan makanan kita.
Sebenarnya kalau pola asupan makanan kita sudah cukup sehat gitu ya, sesuai dengan model isi piringku, ada porsi buah dan sayur yang cukup, itu kan sebenarnya kandungan-kandungan vitamin dan eh, mineralnya cukup gitu, kandungan mikronutrien. Jadi kan ada kandungan makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan juga kandungan mikronutrien. Di dalam vitamin itu kan isinya sebenarnya itu semua kan. Ada vitamin C, B, ada zinc, selenium, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa tercukupi dari asupan makanan, sebenarnya itu cukup. Tapi kalau memang tidak bisa tercukupi, misalkan dalam fase penyembuhan di mana asupan makanannya kurang, atau memang kita bisa tahu bahwa pola hidup kita kurang itu, maka boleh dipertimbangkan. Kalau untuk jenis yang direkomendasikan mungkin tergantung dari jenis penyakitnya juga ya. Misalkan kalau untuk pejuang tiroid kan yang penting misalkan pasien-pasien dengan autoimun yang grave itu ya, selenium jadi penting. Zinc misalkan, vitamin D itu penting. Nah, pasien-pasien dengan diabetes misalkan, vitamin D juga penting, zinc juga penting. Kemudian vitamin B juga penting, terutama pasien-pasien dengan neuropati pada pasien diabetes. Jadi sepertinya tergantung dari masing-masing pasien ya, kebutuhannya tentu saja akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya pegangannya kalau memang asupannya nutrisinya cukup, seharusnya tidak perlu. Tapi kalau memang diperkirakan memang tidak mencukupi, dapat dipertimbangkan dengan suplemen. Mungkin Dr. Nurul nanti bisa memberikan insight yang lebih dalam ya terkait dengan itu. Iya, ini sedang coba menginvite kembali Dr. Nurul, Dok. Yeah. Nah, tadi Dr. Diki juga sempat menyebutkan nutrisinya tercukupi dengan mengikuti panduan isi piringku ya, Dok ya. Jadi memang saat ini itu panduannya tuh isi piringku ya, Dok, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi berarti ya, Dok ya. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya masih 4 sehat 5 sempurna juga komposisinya. Tapi di isi piringku itu sebenarnya kan itu memang bukan cuma untuk pasien diabetes ya, itu model untuk pasien secara umum di mana memang kita nggak terlalu banyak aktivitas fisik. Kalau sekarang kan kita lebih banyak aktivitas di belakang meja ya kan? Jadi makanya kita porsi makannya kalau di isi piringku itu kan mirip, ada model dibagi 2, dibagi 3 ya. Sepertiga karbohidrat sederhana, sepertiga karbohidrat kompleks, sepertiganya lagi dibagi buah dan juga lauk ya. Lauknya dikurangilah yang goreng-goreng dan sebagainya gitu. Kenapa karbohidrat sederhananya harus sedikit? Karena gerakan kita sehari-hari nggak banyak menggunakan aktivitas fisik kan, yang perlu energi yang direct gitu. Beda kalau misalkan kita kerja setiap hari di kebun gitu, yang memang tiap hari kita 8 jam di kebun, itu makan nasi, jangan ikut isi piringku. Kalau ikut isi piringku lemas nanti dari jalan gitu kan. Jadi sangat tergantung dari masing-masing kebutuhan energinya. Nanti mungkin Dokter Nurul bisa menggambarkan. Kalau kita yang sebagian besar di belakang meja, ya cocok tuh dengan isi piringku kan, karena nggak perlu banyak karbohidrat sederhana. Karena karbohidrat sederhana kan segera diperlukan untuk pekerjaan yang sifatnya menggunakan fisik kan. Ya kalau dia nggak dipakai ya disimpan gitu. Jadi ya menimbulkan jadi lemak dan lain sebagainya dalam jangka panjang. Nah, Dokter Nurul udah balik nih. Mungkin Dokter Nurul bisa memberikan insight yang lebih dalam nih. Selamat datang kembali Dokter Nurul. Silakan Dokter Nurul. Iya, terima kasih banyak Dokter Diki. Iya, Dokter Gendis. Tadi kita bahas tentang apa nih? Tadi kita sedang membahas tentang pemenuhan nutrisi dari suplemen ataupun vitamin, Dok. Itu sebenarnya diperkenankan atau direkomendasikan apa enggak sih, Dok? Dan seperti apa nih, Dok, pemilihannya? Monggo, Dokter Nurul. Ya. Jadi suplemen atau vitamin itu sebetulnya mirip ya dengan obat ya. Intinya prinsipnya gini, kalau kita kekurangan dan ada defisiensi, maka kita berikan suplementasi atau tambahan. Namanya aja suplemen, berarti kan tambahan kan. Misalkan cek vitamin D, ternyata vitamin D-nya rendah gitu. Jadi kita suplementasi dengan vitamin D. Atau cek kalsium ion, ternyata rendah di bawah 1. Jadi kita lakukan suplementasi kalsium. Jadi intinya kalau kita mau nambahkan suplemen itu boleh-boleh saja, tapi indikasinya harus jelas gitu. Jadi bukan rutin, karena kalau rutin itu ada efek samping. Kalau vitamin larut lemak, misalkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, itu punya resiko toksisitas kalau kebanyakan. Kalau vitamin larut air, dia memang seperti golongan vitamin B, dan vitamin C, dia itu memang larut di dalam air ya, jadi dibuang lewat saluran kemih ya, jadi urin gitu. Tapi kalau kita rutin terlalu banyak minumnya,
ada resiko juga yang lainnya gitu. Misalkan vitamin C kalau kebanyakan jadi batu ginjal gitu karena terlalu tinggi asam askorbat. Intinya sahabat sekalian boleh pakai vitamin atau mineral sebagai tambahan asal jelas penyebabnya apa. Misalkan anemia, hipokalsemia, vitamin D boleh. Tapi kalau enggak tidak perlu karena sebetulnya kalau kita makannya seimbang tentu semuanya bisa dipenuhi dari makanan kita sehari-hari. Gitu Dokter Gendis. Oke, berarti memang sebaiknya mengkonsumsi vitamin atau suplemen itu tetap berkonsultasi dulu dengan dokternya masing-masing ya dok ya? Iya, bila perlu cek dulu kadar vitaminnya bener nggak sih rendah gitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, ini kita coba lihat kembali pertanyaan-pertanyaan dari audiens, karena tadi sempat terputus. Tadi udah banyak pertanyaannya tapi hilang. Ini, oke. Kita coba pertanyaan dari saya dulu ya dok ya. Nah, jadi kan untuk para pejuang penyakit kronis itu pasti kan mereka masing-masing memiliki treatment plan ya dok ya. Seperti misalkan ada yang sedang rencana operasi, ataupun mungkin kemoradiasi, ataupun bahkan untuk yang tiroid radio tiroablasi. Nah itu bagaimana jika sedang dalam treatment plan itu untuk berpuasa? Apakah bisa melanjutkan puasanya atau dianjurkan untuk menuntaskan treatment plan-nya dulu saja dengan tidak berpuasa? Monggo Dokter Diki. Iya, makasih Dokter Gendis. Jadi kalau prinsipnya untuk tindakan-tindakan diagnostik yang memang tidak perlu persiapan khusus, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma kalau persiapan-persiapan untuk radiotiroablasi itu kan memang persiapannya cukup cukup berat ya, dalam arti untuk harus stop pemberian obat levotiroksin, dan kan efek masing-masing pasien berbeda ya Dokter Gendis ya. Ada pasien yang stop 2 minggu 3 minggu paling cuma lemes-lemes saja gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ada juga pasien yang cukup berat gitu efek sampingnya. Apalagi pasien-pasien yang dengan riwayat efek samping yang cukup berat, mungkin disarankan tiroablasinya mungkin bisa digeser gitu jadwalnya ya, supaya lebih nyaman buat pasien dan tidak membahayakan pasien. Karena kalau kondisi hipotiroid yang berat, itu kan memang juga membahayakan juga untuk pasien gitu. Jadi sebenarnya dilihat case by case. Mungkin kalau memang bisa digeser di luar masa puasa, itu akan lebih baik buat pasien untuk tidak membahayakan pasien. Apalagi kalau yang sifatnya baru pertama kali akan dikerjakan, atau yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan dan efek dari stop obat levotiroksinnya itu cukup berat buat pasien. Nah, jadi mungkin untuk kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya bisa dikomunikasikan dengan dokter radionuklir ya. Misalnya dokter Alvita juga ada tuh untuk dilakukan reschedule mungkin. Mungkin dari saya itu mungkin kasih. Oke, baik. Jadi apabila sebaiknya bisa dilakukan di luar bulan puasa, di reschedule, lebih baik di reschedule saja ya dok ya. Dari Dokter Nurul mungkin ada tambahan dok? Dari saya nggak ada tambahan. Rasanya cukup jelas dari Dokter Diki. Oke, baik dokter. Nah ini ada mulai muncul pertanyaan lagi dok. Ini ada yang menanyakan dari Ibu Vika Arisma, dok, ibu saya penderita DM, tapi kalau buka puasa sedikit dan jarang sahur juga, apakah itu aman? Nah, tadi udah sempat disebutkan sebenarnya nggak boleh sampai skip sahur ya dok ya. Mungkin dari Dokter Nurul nih dok. Ya, untuk penderita diabetes ya, jadi sebetulnya puasa itu kan seperti kita maksudnya begini, makan pada saat puasa dengan tidak berpuasa itu sebetulnya mirip. Cuman bedanya kalau saat berpuasa itu jadwalnya yang digeser gitu kan. Jadi makan paginya yang biasanya jam 6, jam 7 jadi lebih pagi, misalkan jam 4 atau setengah 4 gitu. Kemudian jadwal yang biasanya siang itu makan jadi digeser ke sore hari jam 6. Jadi sebetulnya hampir mirip dan memang ada penurunan asupan makan ya, karena ini mirip dengan orang intermittent fasting yang time restricted feeding gitu. Jadi makannya dengan jadwal tertentu. Nah, sedangkan pada seseorang yang punya sakit diabetes, apalagi usia tua, itu punya resiko mengalami hipoglikemi.
Jadi tetap disarankan untuk makan gitu. Jadi tidak boleh skip atau meninggalkan sahur ataupun buka puasanya hanya sedikit. Jadi tetap harus makan sahur dengan porsi yang lengkap. Ada makanan pokok ya, seperti dalam isi piringku tadi ada makanan pokok, kemudian setengah piring isinya sayur dan buah-buahan, setengah piringnya isinya makan pokok dan lauk pauk ya. Meskipun mungkin malas ya di pagi hari makannya nggak bisa terlalu banyak, tapi intinya lengkap gitu. Kemudian pada saat takjil itu kan sebagai penggantinya makan snack gitu, jadi makanan selingan. Jadi dipilihkan takjil yang aman untuk diabetes. Boleh nggak makan kurma misalkan? Boleh saja karena kurma itu ada seratnya dan ada mengandung elektrolit ya, ada kalium, ada mineralnya maaf. Contohnya adalah kalium. Jadi boleh-boleh saja tapi jumlahnya memang dibatasi ya, tidak boleh terlalu banyak. Nah, pada saat makan berbukanya juga harus makan yang lengkap sesuai isi piringku tadi. Jadi setengah bagiannya isinya sayur dan buah, setengah bagiannya lagi isinya makanan pokok dan lauk pauk gitu. Jadi tetap harus makan gitu intinya supaya kan pada saat puasa tetap minum obat gitu ya. Jadi supaya nggak terjadi resiko hipoglikemi yang ditandai dengan lemes, gemetar, keringat dingin. Nah, ini berbahaya sekali karena hipoglikemi ini lebih mengancam jiwa daripada kondisi hiperglikemi gitu. Oke, baik dokter. Nah, berarti dok kalau misalkan sampai terjadi kondisi-kondisi seperti itu ya dok, maksudnya bukan hanya hipoglikemi, tapi penurunan-penurunan kondisi fisik selama berpuasa sebulan itu sebenarnya apa sih dok yang harus diwaspadai dan selanjutnya seperti apa? Memang ya udah berarti nggak usah dilanjutkan lagi untuk puasanya atau bagaimana dok? Silakan dokter Diki. Ya, terima kasih Dr. Gendis. Ya, mungkin saya lanjutkan yang tadi ya, untuk pasien yang asupan makannya sedikit, makanya penting sekali untuk berdiskusi dengan dokter yang merawat gitu. Terutama pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan yang resiko hipoglikemia sangat tinggi. Apa itu? Insulin salah satunya. Kedua, yang tadi saya sebutkan, golongan sulfonylurea. Obat-obat apa tuh? Misalkan golongan glimepiride gitu. Glimepiride, glibenclamide gitu. Yang dia meningkatkan produksi insulin gitu. Artinya, mau pasien makan nggak makan, dia tetap merangsang produksi insulin, tetap menurunkan gula darah. Artinya kalau makannya makin sedikit, maka obat-obatan itu dosisnya perlu dilakukan adjustment. Beda halnya kalau misalkan cuma mengkonsumsi metformin misalkan, atau obat-obatan lain yang relatif aman. Itu nggak ada masalah. Tapi yang menggunakan insulin atau menggunakan golongan sulfonylurea, itu harus di-adjust dosis obatnya. Makanya seringkali kita di awal puasa, kita turunkan dulu dosisnya. Kadang setengah dosis, insulin kita turunkan dosisnya 20%, 30%, supaya tidak mengalami hipoglikemia. Memang hipoglikemia ini paling kita takutkan pada diabetes. Ya. Yang berikutnya kita takutkan juga hiperglikemi. Kalau hiperglikemi, dia jadi risiko untuk dehidrasi sebenarnya. Karena kan sering kencing ya, padahal kan puasa nggak boleh minum. Jadinya bisa mengalami dehidrasi. Makanya kita harapkan biasanya pasien-pasien diabetes itu kurang lebih bahkan dari 1 sampai 3 bulan sebelum puasa sudah kita kontrol dengan baik. Kalau bisa udah terkendali dulu, udah ketemu tuh. Pakem dosis obatnya udah ketemu, jadi waktu puasa aman gitu. Karena kita biasanya menghindari melakukan adjustment dosis selama bulan puasa gitu. Karena pengennya selama puasa aman. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia, memang kita sarankan untuk membatalkan puasa. Kapan tuh hipoglikemia? Biasanya gula darah di bawah 70. Paling sering kapan? Paling sering biasanya mendekati buka puasa. Sekitar jam 3 sampai jam 6. Itu titik nadir kadar gula darah. Jadi biasanya kalau selama bulan puasa, kita anjurkan pemeriksaan gula darah juga lebih sering biasanya. Misalkan setelah sahur gula darah langsung 100. Nah, itu risiko kemungkinan besar akan hipoglikemi biasanya. Jadi ada 7 titik poin sih kita sarankan pemeriksaan gula darah. Cuma kan hampir sebagian besar pasien di kita nggak mungkin lah periksa 7 poin selama bulan puasa. Jadi salah satu yang krusial itu biasanya 2 sampai 3 jam sebelum berbuka. Itu titik nadirnya, ya. Jadi harus perlu dikenali kalau ada keluhan-keluhan sakit kepala, lapar yang hebat, gemeteran, keringat yang berlebihan, langsung cek gula darah. Kalau gula darahnya di bawah 70, ya mau nggak mau harus dibatalkan, karena itu akan membahayakan pasien. Kalau yang gula darahnya terlalu tinggi, biasanya keluhannya akan sering kencing, lemas, kadang-kadang mual, nyeri perut gitu. Cek gula darahnya. Ini terutama terjadi pada pasien-pasien yang sebelum memasuki bulan Ramadan, gula darahnya masih belum mencapai target, masih tinggi. Nah, itu biasanya resiko mengalami hiperglikemianya cukup tinggi. Dan pada umumnya, itu setelah buka biasanya. Lebih banyak lagi setelah Lebaran biasanya. Nah, Lebaran itu biasanya angka
komplikasi yang masuk ke IGD karena gula darah terlalu tinggi, biasanya naik tajam tuh biasanya. Sering itu habis Iya, lebaran. betul. Mungkin Betul. itu Dr. Gendis. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Nah tadi kan juga disebutkan walaupun seperti itu jangan sampai dehidrasi ya dok ya. Nah untuk cairannya sendiri itu seperti apa dok? Apakah sehari itu 2 liter? 2 liter itu dibagi 8 gelas ya dok ya? Itu 8 gelas harus diminum semua saat berbuka atau saat sahur atau bagaimana dok pengaturannya nih? Mungkin dari dokter Diki dulu. Iya, untuk cairan memang secara umum 2 liter cukup ya, 1,5 sampai 2 liter. Tapi sangat tergantung dari komorbiditas ya. Pasien-pasien diabetes, terutama yang usianya sudah lanjut di atas 65-70 ya jangan 2 liter, 2,5 liter, mungkin 1.500 sudah cukup. Atau yang ada gangguan fungsi ginjal, stadium lanjut, atau gagal jantung ya jangan banyak-banyak. Jadi tergantung komorbidnya. Tapi secara umum 2 liter cukup bagus. Tapi sebaiknya jangan sekali minum 2 liter gitu, jangan. Waktu buka itu penting untuk cairan yang cukup kan, termasuk pada saat sahur. Karena setelah sahur itu kan tidak ada asupan cairan lagi sampai nanti 12-14 jam kemudian. Kan itu Dr. Gendis. Mungkin Dr. Nurul nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Diki. Jadi memang harus disesuaikan masing-masing penyakitnya atau komorbidnya ya. Mungkin dari Dokter Nurul ada yang mau ditambahkan, Dok? Jadi salah satu tipsnya ya untuk bisa memenuhi 2 liter tadi ya, umpama kebetulan memang 2 liter ya, artinya 8 gelas air putih ya. Air putih nih yang dihitung ya. Jadi pada saat sahur itu usahakan 2 gelas masuk nih. Jadi 500 ml ya. Karena 1 gelas itu isinya 250. Kemudian puasa nih. Terus kemudian buka puasa itu pada saat iftar, takjil, kita makan takjil itu minum air putih lagi 2 gelas. Gitu. Jadi udah dapat nih 4 ya. Nah, kemudian 4 gelas sisanya itu semalaman gitu. Misalkan mau mulai sholat taraweh 1 gelas. Terus di tengah-tengah sholat taraweh 1 gelas lagi. Pulang sholat taraweh 1 gelas lagi. Mau tidur 1 gelas lagi. Jadi dapat 4 gitu. Jadi 2-nya pas sahur, 2-nya itu pas lagi buka puasa termasuk habis makan gitu ya. Kemudian 4 yang sisanya itu dipenuhi selama sholat taraweh sampai dengan menjelang tidur gitu. Jadi cuman efeknya memang di malam hari jadi kencing-kencing terus gitu karena kayak bayar utang kan. Siangnya kan nggak kencing ya karena dehidrasi kan. 6 jam nggak minum, dehidrasi langsung nggak kencing. Tapi malam harinya begitu diganti cairannya biasanya efeknya kencing-kencing terus. Nah, makanya kalau sakit diabetes harus terkontrol nih diabetesnya karena salah satu efek dari diabetes kalau hiperglikemi kan sering kencing ditambah banyak minum makin sering kencing terus akhirnya tidurnya jadi kurang gitu Dokter Gendis. Seperti itu. Jadi memang tidak boleh sekaligus ya dok ya, harus dibagi-bagi tadi di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk minum ya dok ya. Nah tadi Oke, terima kasih Dokter Nurul. Dari Dokter Diki ada tambahan dok tips untuk menu sahur dan berbuka untuk para pasien dispepsia atau MAH kronis dokter? Enggak, saya rasa Dr. Nurul udah lengkap sekali. Saya mau ikut aja sama Dr. Nurul kalau itu. Terima kasih Dr. Gendis. Oke, terima kasih. Ini ada dari Ibu Kurniati Atik dok untuk Dokter Diki. Izin bertanya Dokter Diki, bagaimana dengan pasien hipokalsemi permanen yang belum terkendali? Apakah aman berpuasa dok? Karena rasanya pada saat berpuasa tiba-tiba kesemutan dan vertigo dokter. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya Dr. Gendis ya. Untuk pasien yang hipokalsemi permanen, yang hipoparatiroidnya cukup berat, itu beberapa pasien memang sulit sekali. Bahkan di luar bulan puasa pun kadang-kadang kita susah mempertahankan kadar kalsiumnya tetap dalam range yang normal, tidak menimbulkan keluhan. Nah ini memang sangat sulit sih. Mungkin ada baiknya sebelum bulan puasa udah pastinya kita pastikan tercukupi kebutuhan kalsiumnya perlu berapa miligram kalsium sehari gitu kan. Nah dari situ nanti mungkin saran saya biasanya kita coba dulu sebelum bulan puasa gitu ya. Bagaimana memungkinkan kebutuhan kalsium harian itu, misalkan sehari perlu kita kira-kira 1.500. Bisa nggak dicukupi dalam selang kurun waktu 12 jam sampai 14 jam. Yang kurang lebih mirip dengan selama bulan puasa. Biasanya bisa diakalin waktu puasa Senin Kemis itu Dokter Gendis. Kan kelihatan tuh kebutuhannya. Beberapa pasien bisa, cuma memang ada yang nggak bisa sih Dokter Gendis. Begitu puasa lebih dari 8 jam udah mulai kesemutan. Nah masalahnya hipokalsemi itu resikonya cukup berat kan. Bisa sampai kaku, sampai bisa mengganggu irama jantung. Jadi ya mungkin ada baiknya disiapkan dengan benar-benar sebaik mungkin. Kalau memang tidak memungkinkan, ya mungkin tidak bisa berpuasa gitu ya.
atau setidaknya perlu suplemen kalsium tambahan sebelum berbuka gitu. Mm-mm. Karena kalau sudah mulai timbul kesemutan, kalau dibiarkan, kita takutnya mengganggu irama jantungnya, itu yang paling kita takutkan. Mungkin itu, dokter. Terima kasih. Oke, itu berarti yang harus diperhatikan ya dok ya. Dok ini karena memang waktunya juga sudah mau maghrib juga dok, sudah mau akhir dari IG Live kita. Mungkin bisa nggak nih dari dokter Diki dan dokter Nurul memberikan penyemangat ataupun motivasi dan closing statement bagi para pejuang penyakit kronis agar tetap bugar, agar tetap lancar dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ke depan ini dok. Mungkin dari dokter Diki dulu dok. Ya, terima kasih dokter Gendis, para pejuang penyakit kronis. Pada umumnya hampir semua pasien dengan penyakit kronis bisa menjalani ibadah puasa dengan aman ya. Tapi syaratnya adalah melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Bisa dilihat kan, bisa diskusikan dengan dokter yang merawatnya gitu. Bagaimana pengaturan dosis obatnya, timing pemberian dosisnya. Saya rasa di beberapa penyakit seperti misalkan tiroid, itu Pita Tosca sudah sering sekali kan mengunggah beberapa informasi yang sangat bermanfaat bagaimana pengaturan dosis. Jadi jangan khawatir, bisa kok berpuasa dengan aman selama dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu dokter Gendis, makasih. Oke, terima kasih banyak dokter Diki untuk insight-nya, sangat luar biasa sekali. Mungkin dari dokter Nurul, apa saja nih dok tips-tipsnya yang bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk para pejuang penyakit kronis agar tetap bisa kok optimis gitu untuk menjalankan ibadah puasa? Ya, jadi yang pertama sebelum memutuskan untuk berpuasa harus tahu dulu kondisinya seperti apa gitu ya. Kondisinya artinya kondisi kesehatannya. Labnya aman, glukosa darah aman, nggak ada periode hipoglikemi mendadak gitu ya, nggak ada periode yang hiperglikemi secara terus-menerus. Kemudian kalau pejuang penyakit tiroid ataupun ada gangguan paratiroid, kondisi kalsiumnya juga dalam kondisi yang aman gitu. Artinya dengan dosis terbagi, tertunda dulu sebentar karena puasa itu nggak masalah, itu boleh gitu. Jadi yang tahu tentu saja diri kita sendiri dan juga dokter yang merawat gitu. Artinya harus konsultasi nih. Kalau memang ternyata nggak bisa, jangan dipaksakan daripada nanti mengancam jiwa gitu ya. Nah kemudian kalau memang aman dan bisa untuk berpuasa, silakan berpuasa. Nah pesan saya, pertama, makannya nggak boleh kalap gitu ya. Jadi makannya harus teratur, jadwalnya juga teratur. Nggak cuma jadwal makan aja, tapi disiplin dengan jadwal minum obat gitu. Jadi ada jarak-jarak tertentu yang harus dipatuhi ya selama bulan puasa supaya di tengah-tengah puasa nggak batal, atau bahkan jangan sampai amit-amit setelah puasa malah jadi masuk rumah sakit, itu jangan sampai terjadi. Jadi makannya tetap teratur ya, ada makan sahur seperti isi piringku ya, ada makanan pokok dan lauk pauk, ada sayur dan buah-buahan. Kemudian makan malamnya juga untuk berbuka puasa juga sama sesuai dengan rekomendasi isi piringku. Segera setelah berbuka puasa boleh dengan minuman manis atau makanan manis, tapi buat teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang punya sakit gula darah, diabetes, sebaiknya minuman manisnya memang harus disesuaikan lagi ya, nggak boleh loss gitu meskipun habis puasa gitu. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Jadi tetap harus disiplin terhadap diri sendiri. Begitu dokter Gendis. Terima kasih banyak dokter Diki, dokter Nurul untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini tentang kiat-kiat agar para pejuang penyakit kronis dan keluarga juga tetap bisa bugar selama menjalankan ibadah puasa. Tadi yang saya highlight dari kedua dokter narasumber kita yang luar biasa ini, jadi harus diperhatikan dulu ya dari awal bagaimana kondisi masing-masing, apakah aman atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa, bisa dikonsultasikan dulu juga kepada dokternya masing-masing. Benar-benar harus persiapan fisiknya, persiapan mentalnya juga, kemudian persiapan untuk obat-obatannya bisa digeser seperti apa, itu tergantung dosisnya masing-masing. Tadi juga sudah disebutkan bagi pasien-pasien yang memang rentan mengalami hipoglikemi, mungkin untuk dosis-dosis obat insulin dan sulfonylurea bisa diturunkan terlebih dahulu di awal-awal puasa, kemudian nanti di-adjust kembali. Nah itu pastinya harus didampingi oleh para dokter masing-masing ya, para Bapak Ibu sahabat inspirasi yang semuanya, dan jangan khawatir, pastinya akan ada caranya atau solusinya bagaimana agar bisa menjalankan ibadah puasa agar tetap bugar dan aman seperti itu. Tapi apabila memang tidak bisa dilanjutkan, itu memang harus segera dibatalkan ya dok ya puasanya agar juga tetap aman kondisi Bapak Ibu semuanya. Oke baik dokter, mungkin untuk obrol-obrolan kita pada sore hari ini, saat ini kita akhiri dahulu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, karena tadi juga
sinyalnya naik turun, dan para Bapak Ibu juga yang mungkin pertanyaan-pertanyaannya belum sempat kita bahas bersama di sini bisa disampaikan nanti di DM Inspiration, nanti insya Allah akan dibahas kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Tentunya acara ini didukung oleh Lifepack, apotek modern yang menyediakan kebutuhan obat-obatan dan suplemen penunjang untuk para pejuang penyakit kronis dan keluarga. Semoga kiranya acara ini yang dipersembahkan oleh Inspiration, platform penunjang kesehatan dan pendampingan pasien di Indonesia, dapat bermanfaat dan membuat pasien untuk tetap #tenang jadi pasien dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Diki, Dokter Nurul. Semoga sehat-sehat dokter, sukses selalu. Terima kasih banyak. Makasih Baik, semuanya. Sehat sama-sama. semua. Makasih. Selamat berpuasa.